Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita sehingga pada hari ini kita semua dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Ahmad Musyafa, mahasiswa pasca sarjana MPAI UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, mencoba menceritakan tentang implementasi pendidikan agama Islam dalam pembinaan akhlak dan spiritual peserta didik di SDN 02 Belakaran, Kecamatan Moga. Sebelum kita membahas tentang implementasi pendidikan spiritual di SDN 02 Belakaran, saya akan mencoba menyampaikan latar belakang yang menjadikan landasan saya mengangkat penelitian tentang implementasi pendidikan spiritual di SDN 02 Belakaran. Pemirsa yang saya hormati, kita ketahui semua bahwa masalah moral dan spiritual itu adalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan saat ini. Dan pendidikan agama Islam merupakan kebutuhan yang dapat dijadikan sebagai landasan kehidupan berkeluarga serta berbangsa dan bernegara. Pendidikan moral merupakan isu dinamis yang berkembang baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti negara kita Indonesia. Sebagian besar orang tua dan pendidik di bidang pendidikan lebih cenderung menekankan pada perkembangan kognitif, khususnya perolehan pengetahuan, dibandingkan dengan penanaman sifat-sifat budi pekerti atau akhlak yang baik bagi anak. Pendidikan akhlak merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua unsur, baik itu orang tua, unsur pendidik, unsur masyarakat, dalam rangka membentuk dan menumbuh kembangkan kepribadian yang baik, berakhlak mulia dan terpuji. Menurut Atiyah Al-Abrasi, pembentukan akhlak yang baik di kalangan peserta didik itu dapat dilakukan dengan cara mengamalkannya dan membiasakannya berbuat kebaikan. Pendidikan akhlak bagi peserta didik itu adalah merupakan hal yang sangat penting karena baik buruknya akhlak peserta didik merupakan cerminan berhasil atau tidaknya pendidikan agama. Karena selama ini pendidikan agama Islam lebih menitik beratkan pada transmisi pengetahuan kepada peserta didik, bukan pada penanaman nilai-nilai luhur agama yang dapat membimbing mereka menuju pengembangan akhlak mulia. Berdasarkan uraian latar belakang yang tadi disampaikan, maka fokus penyampaian penelitian pada hari ini adalah masalah yang dihadapi, yaitu peran pendidikan agama Islam dalam pendidikan akhlak dan spiritual peserta didik di SDN 02 Belakaran, Kecamatan Moga. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan implementasi, izinkanlah saya untuk menyampaikan sekilas profil dari SDN 02 Belakaran itu sendiri. Pemirsa yang saya hormati, SDN 02 Belakaran itu merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada dalam koordinator wilayah Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. SD Negeri 02 Belakaran itu terletak di Kabupaten Pemalang, tepatnya di Jalan Raya Limbangan, RT 01 RW 01, Desa Belakaran. Kemudian SDN 02 Belakaran itu juga memiliki visi dan misi. Visinya diantaranya adalah SD Negeri 02 Belakaran itu memiliki visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat, dan berkarakter. Kemudian dijabarkan di dalam misi yang pertama adalah mengoptimalkan pendidikan agama Islam
Yang kedua, mengembangkan tumbuh nilai-nilai karakter budaya bangsa. Yang ketiga, melaksanakan inovasi dalam pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian kompetensi siswa. Yang kelima, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, melaksanakan pengembangan manajemen sekolah. Yang ketujuh, melaksanakan upaya peningkatan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Yang kedelapan adalah menjalin kerjasama yang positif antara sekolah, masyarakat, komite, dan instansi terkait. Kemudian tujuan kompetensi lulusan di SDN Nol Plakaran itu memiliki tujuan yang pertama adalah meningkatnya jumlah warga sekolah yang taat beribadah sesuai dengan agamanya dianut. Yang kedua, meningkatnya perilaku warga sekolah yang mencerminkan sikap berkarakter jujur dan peduli. Yang ketiga, menjuarai prestasi akademik, bidang olimpiade, sains, siswa berprestasi atau siswa teladan, kemudian mapel agama Islam, olahraga dan seni minimal tingkat gugus. Yang keempat, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Yang kelima, memiliki jiwa dan semangat cinta tanah air yang menanam melalui kegiatan upacara pramuka keagamaan. Kemudian saya akan mencoba masuk ke dalam implementasi pendidikan spiritual. Pembinaan akhlak peserta didik. Pelaksanaan pembinaan akhlak SDN 02 Plakaran, Kecamatan Moga telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Hal ini bisa terlihat dalam penyusunan kurikulum program akademik, terutama dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Program yang direncanakan mewujudkan visi, misi, dan tujuan pendidikan SDN 02 Plakaran, Kecamatan Moga untuk mendorong perkembangan akhlak peserta didik. Visi, misi, dan tujuan tersebut menjadi landasan yang fundamental dan menjadi tolak ukur untuk menilai keefektifan pelaksanaan pembinaan akhlak siswa di SDN 02 Plakaran, Kecamatan Moga. Program kegiatan yang dirancang untuk memfasilitasi pelaksanaan pembinaan akhlak bagi siswa di SDN 02 Plakaran meliputi yang pertama, latihan tartil Al-Quran, kemudian pembiasaan sholat duha, yang ketiga pembiasaan sholat duhur berjamaah, yang keempat peringatan hari besar Islam, yang kelima membiasakan berjabat tangan saat bertemu dengan guru, dan yang ketujuh adalah kegiatan ekstrakurikuler. SDN 02 Plakaran melaksanakan pembelajaran sebagai sarana pembinaan pengembangan diri peserta didik dan membiasakan berbuat baik kepada teman, saudara, orang tua, dan lain-lainnya. Harapan tersebut diwujudkan dalam pembinaan akhlak siswa melalui pembelajaran pendidikan agama Islam dan didukung oleh kegiatan keagamaan lainnya. Dalam melaksanakan pembinaan akhlak siswa ini, sekolah memperhatikan banyak hal, yaitu A. Yang pertama adalah sosialisasi. Pihak sekolah melakukan sosialisasi dengan fokus pada guru yang ditunjuk sebagai fasilitator kegiatan, yaitu penunjukan guru pendidikan agama Islam dan koordinator ekstrakurikuler agama Islam dengan memberikan arahan berbasis materi dan pelaksanaan. Yang B adalah pendekatan guru. Pendekatan guru terhadap perkembangan akhlak siswa digunakan untuk mengidentifikasi masalah peserta didik. Strategi tersebut dilaksanakan dua arah, yaitu melalui orang tua dan siswa itu sendiri, untuk mengidentifikasi masalah yang dialami siswa secara langsung. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Untuk meningkatkan moral, siswa harus dilatih. Oleh karenanya, diperlukan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut. Misalnya, diperlukan tempat ibadah, sejenis musola untuk pembelajaran kerohanian siswa sebagai lokasi pembelajaran MTQ, sholat berjamaah, dan pengajian. Yang keempat adalah evaluasi. SDN 02 Plakaran mengadakan evaluasi setiap program-program yang telah dilaksanakan.
untuk memeriksa kesenjangan dan hasil dari semua kegiatan tersebut. Kegiatan penilaian ini dipimpin oleh Kepala Sekolah SDN 02 Pelakaran. Kemudian berikutnya tentang implementasi pendidikan agama Islam dan pendidikan akhlak di SDN 02 Pelakaran. Pendidikan agama Islam yang diajarkan di SDN 02 Pelakaran itu memiliki fungsi dalam membentuk akhlak peserta didik agar dapat hidup sesuai dengan norma agama dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Pelaksana pendidikan agama Islam di SDN 02 Pelakaran dalam rangka membentuk akhlak dan spiritual dilakukan sesuai dengan prosedur pendidikan menggunakan berbagai metode dan strategi dengan harapan peserta didik itu siap menerima materi yang disampaikan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan akhlak di SDN 02 Pelakaran, Kecamatan Muga yang telah dilaksanakan oleh sebagian besar peserta didik, yaitu diantaranya adalah tentang kedisiplinan, yang kedua tentang kejujuran, yang ketiga tentang mandiri, yang keempat tentang sikap religius. Kemudian implementasi pendidikan agama Islam itu dalam pendidikan akhlak peserta didik yang antaranya meliputi nilai-nilai kejujuran, nilai kemandirian, saling memaafkan, tolong-menolong, disiplin, dan sebagainya. Sebagai guru pendidikan agama Islam, itu juga menerapkan strategi dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang diharapkan dapat mempengaruhi pembentukan akhlak dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan diterapkannya dalam kehidupan masyarakat. Di dalam implementasi tentunya terdapat hambatan maupun pendukung terlaksananya kegiatan pembinaan akhlak dan spiritual di SDN 02 Pelakaran. Untuk faktor penghambat yang pertama itu adalah bawaan individu. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap individu itu memiliki karakteristik dan sifat bawaan yang berbeda-beda yang dapat mempengaruhi perkembangan akhlak dan spiritualnya. Yang kedua, lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan moral siswa. Penanaman nilai-nilai agama dan akhlak yang baik seharusnya dimulai dari rumah. Namun beberapa orang tua mungkin kurang peduli terhadap pendidikan agama anak-anak mereka. Yang ketiga adalah lingkungan pergaulan. Teman sebaya dan lingkungan di luar sekolah itu dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku siswa. Pendidikan agama Islam perlu memfasilitasi diskusi dan dialog yang mendukung perkembangan moral dan spiritual di luar lingkungan sekolah. Di samping ada faktor penghambat, ada juga faktor pendukung. Di antaranya yang pertama adalah metode pengajaran yang inovatif dan menginspirasi. Metode pengajaran yang monoton dan kaku itu dapat menyebabkan kehilangan minat siswa terhadap mata pelajaran agama Islam. Maka dari itu, guru perlu mengembangkan strategi yang menarik seperti penerapan pendekatan berbasis masalah, diskusi terbuka, dan penggunaan teknologi seperti penerapan pendekatan berbasis masalah, diskusi terbuka, dan penggunaan teknologi untuk menyampaikan materi agama dengan cara yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Yang kedua adalah buku teks dan sarana prasarana yang memadai. Buku teks yang terbaru dan relevan itu dapat membantu siswa memahami ajaran agama Islam dengan lebih baik. Yang ketiga adalah adanya perpustakaan dan musola di sekolah. Musola menjadi tempat bagi siswa untuk beribadah dan merenung, sementara perpustakaan menjadikan sarana untuk menyediakan bahan bacaan yang mendukung pemahaman agama secara lebih mendalam. Dari hasil penyampaian tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa peran pendidikan agama Islam di SDN 02 Pelakaran itu adalah untuk mendukung pendidikan moral dan sosial siswa, sehingga mereka dapat menghormati orang yang lebih tua, disiplin, toleran dan jujur, serta menjaga lingkungan dalam masyarakat.
Teknik pelaksanaannya, pembinaan mahasiswa meliputi sosialisasi, pendekatan guru, sarana prasarana, dan penilaian pelaksanaan pendidikan agama Islam di SDN Nurul Pelakaran sebagai bagian dari pendidikan akhlak dan rohani siswa dilaksanakan sesuai dengan metode pengajaran dengan menggunakan berbagai metode dan strategi dengan harapan siswa dan siswi mampu menerima materi yang disampaikan. Faktor yang menghambat pengembangan moral dan spiritual seorang siswa adalah faktor bawaan, faktor yang berasal dari luar siswa itu sendiri. Demikian penyampaian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.